Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari PPGFD akan membahas tentang sejarah teori pembentukan bumi sebagai bagian dari tata surya dan teori pembentukan bentang alam. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Jihana Arfiansyah dengan NPM 2406362330. Dan saya Hilma Putri Ramadhani dengan NPM 2406413413. Kenalkan nama saya Safa Nur Aziza dengan NPM 24064300470. Halo, dengan saya Davin Muhammad Arajani dengan NPM 2406482921. Lalu dengan saya Muhammad Fajar dengan NPM 2406411774. Lalu dengan saya Unggul Abi Zimam Hermawan dengan NPM 2406430041. Oke, jadi di sini terdapat daftar isi secara garis besar. Kami akan membahas tentang yang pertama, teori pembentukan tata surya, yang kedua, teori pembentukan bentang alam bumi, yang ketiga, gaya-gaya membentuk bumi dan permukaan bumi, dan yang terakhir, unsur-unsur material penyusun permukaan bumi. Oke, jadi di bagian pertama terdapat teori pembentukan tata surya. Di sini teori yang kami ambil adalah teori Big Bang Theory, yang dimana pertama kali dikemukakan oleh George Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma Belgia, dan kemudian dikembangkan oleh Edwin Hubble, astronom asal Amerika Serikat. Jadi pada perkembangannya ini, Big Bang Theory memang melalui perkembangan dan pertama kali dicetuskan itu pada awal abad ke-20, yaitu sekitar tahun 1920-an. Nah, jadi isi dari Big Bang Theory ini, yang pertama adalah sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, pada mulanya tuh alam semesta terdiri atas volume 0. Nah, volume 0 ini merupakan satu titik perkumpulan energi yang memiliki massa yang sangat berat dan juga kepadatan dan panas yang sangat tinggi. Nah, kemudian dari titik kecil ini terdapat sebuah reaksi inti yang mengakibatkan titik tersebut meledak dan mengembang secara cepat menjauhi pusat ledakan, lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, ledakan ini dinamakan dengan inflasi kosmik yang periodenya itu sepersekian detik, dari 10 sampai 32 detik. Nah, setelah ledakan ini berhenti, maka mulailah tercipta material-material penyusun seperti material penyusun atom, yaitu proton, elektron, neutron. Kemudian dari atom tersebut membentuk sebuah unsur dan kemudian membentuk benda-benda di antariksa seperti yang kita ketahui sekarang. Dan ini ada referensi yang digunakan, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada nebula quiz. Nah, di sini tulisannya tata surya kita terbentuk pada waktu yang sama dengan terbentuknya matahari seperti yang dijelaskan dalam hipotesis nebula. Nah, hipotesis nebula adalah gagasan bahwa awan debu yang berputar yang sebagian besar terdiri dari elemen-elemen ringan yang disebut nebula diratakan menjadi piringan protoplanet dan menjadi tata surya yang terdiri dari bintang dengan planet-planet yang mengelilinginya. Nebula yang berputar mengumpulkan sebagian besar materi di pusatnya dan itulah sebab matahari menyumbang lebih dari 99% massa di tata surya kita. Nah, kelahiran tata surya menurut nebular hypothesis, yang pertama adalah awan gas yang menyebar atau nebula mulai berkontraksi ke dalam. Lalu yang kedua, awan mendatar menjadi piringan nebula saat berputar lebih cepat mengelilingi sebuah sumbu pusat. Yang ketiga, partikel-partikel di bagian luar pepiringan bertabrakan satu sama lain untuk membentuk protoplanet. Lalu protoplanet bergabung menjadi planet dan menetap di orbit di sekitar pusat panasnya. Yang terakhir, hasil akhirnya sebuah matahari yang berada di tengah dikelilingi oleh 8 planet yang mengorbit. Nah, piringan nebula yang asli jauh lebih besar daripada tata surya kita saat ini. Next.
Selanjutnya ada referensi untuk teori nebula, itu Origin of the Solar System, The Nebular Hypothesis, sama McKnight's Physical Geography, A Landscape Appreciation. Next. Yang kedua ada teori pembentukan bentang alam dan permukaan bumi. Yang pertama ada teori kontraksi. Teori kontraksi sendiri itu dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1996 sampai 1650. Teori ini mengemukakan bahwa bumi awalnya adalah sebuah masa panas yang kemudian mendingin dan mengalami penyusutan volume. Teori ini memiliki dua konsep, di mana teori ini mengasumsikan bahwa bumi awalnya adalah sebuah masa panas yang kemudian diasumsikan oleh Descartes mengalami penyusutan volume. Yang kedua, dalam kejadian pengerutan kulit bumi menjadi proses penyusutan bumi juga. Kerak bumi akan mengkerut layaknya kulit buah yang mengkerut saat buah tersebut mengering. Pengerutan ini menyebabkan tumbuhnya lipatan-lipatan serta patahan yang dianggap sebagai mekanisme utama terbentuknya pegunungan dan cekungan. Oke, yang kedua dari teori pembentangan bumi, selain ada teori kontraksi, itu ada teori apungan benua. Ini teori dikemukakan oleh Edward Gibbs pada tahun 1884. Di teori ini itu disebutin kalau awalnya bumi itu terdiri dari dua benua. Benua Laurasia itu yang ada di utara, di atas, sama benua Gondwana yang di selatan, di bawah. Gampangnya tuh dua benua ini bergerak secara perlahan ke arah ekuator bumi. Jadi bergerak perlahan, lama-lama mereka nabrak, terbentuk tuh benua yang lebih kecil. Dari benua Laurasia tuh pecahan-pecahannya ada benua Amerika Utara, benua Asia, sama benua Eropa. Nah, kalau dari benua Gondwananya itu kepecah jadi 3 bagian juga, benua Amerika Selatan, Australia, sama Afrika. Nah, gitu gampangnya. Next. Next lagi. Nah, ini beberapa hal yang dijelasin sama teori ini nih. Yang kayak yang tadi, benuanya kepecah jadi beberapa bagian. Nah, terus lanjut aja langsung ke lautnya. Laut raksasa yang misahin Laurentia sama Gondwana itu namanya Laut Tethys. Itu dia berkontraksi tuh seiring waktu. Terus juga pergerakan lempeng tektoniknya nyebabin Laut Tethys itu menyusut. Sampai akhirnya benua itu semakin deket lah. Nah, yang terakhir tuh tekanan dari dua benua itu nyebabin kebentuknya pegunungan raksasa yang biasa kita kenal sekarang tuh kayak Gunung Himalaya sama Gunung Alpen. Jadi gitu guys. Ya. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu gaya-gaya yang membentuk bumi dan permukaan bumi. Yang pertama ada gaya gravitasi. Menurut teori nebula, gaya gravitasi menarik gas, debu, dan benda luar angkasa untuk menyatu. Dalam seiring waktu, gas panas dalam nebula itu pun mendingin dan memadat yang mengakibatkan pembentukan bumi. Referensinya itu ada dari Muhammad Haris, teori mempelajari tata surya beserta segala hal yang ada di dalamnya, bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada gaya gravitasi menurut teori Big Bang. Setelah terjadinya ledakan, atom hidrogen berkumpul membentuk nebula yang kemudian memadat dan menghasilkan bintang-bintang dengan alam semesta yang terus meluas dan galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Fenomena ini akan berlangsung hingga mencapai batas maksimalnya sehingga gaya gravitasi menarik kembali galaksi-galaksi menuju titik awal ledakannya. Selanjutnya ada referensinya bisa dilihat dalam PPT, yaitu dari sejarah dan pembuktian teori Big Bang. Selanjutnya adalah gaya eksogen. Gaya eksogen
adalah gaya yang bekerja pada kulit bumi dan berasal dari luar bumi sebagai akibat adanya aktivitas atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Gaya ini mengakibatkan perusakan atau perombakan muka bumi melalui proses pelapukan, erosi tanah, longsor, dan sebagainya. Yang terdiri dari gaya angin, gaya air, gaya es atau salju, erosi, abrasi, ekstrasi, danusi. Selanjutnya ada endogen, gaya endogen. Gaya endogen adalah gaya yang bekerja pada kulit bumi dan berasal dari dalam bumi yang berlangsung sangat lambat. Namun kekuatannya sangat hebat. Yang pertama adalah orogenesa atau orogenesis, proses pembentukan pegunungan akibat pengaruh gaya endogen berupa tekanan atau tumbukan dan pengangkatan sehingga terbentuk pegunungan lipatan maupun pegunungan patahan. Kedua adalah vulkanisme. Itu proses penerobosan magma atau keluarnya magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi. Sudah. Referensinya bisa dilihat dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar pembentuk material penyusun bumi. Jadi di sini saya akan membahas unsur-unsur pembentuk tata surya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada unsur hidrogen. Unsur hidrogen ini merupakan unsur paling melimpah di tata surya, terutama dalam bentuk gas. Jadi dia di mana-mana tuh ada, mau itu di tata surya paling luar, mau tata surya tengah, dalam. Kemudian ada helium atau helium, yang biasa kita kenal helium. Itu unsur kedua yang paling melimpah setelah hidrogen. Banyak ditemukan di matahari dan bintang-bintang. Kemudian ada unsur oksigen. Unsur ini merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Unsur ini hadir dalam bentuk gas di atmosfer planet-planet dan sebagai komponen air atau H2O di planet-planet bebatuan. Kemudian ada unsur karbon dioksida atau biasa kita kenal dengan CO2. Unsur ini hadir di atmosfer planet dan merupakan komponen penting bagi kehidupan. Kemudian ada nitrogen, unsur yang umum di atmosfer planet-planet, terutama bumi. Jadi di bumi itu pasti ada nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Itu merupakan 3 unsur yang paling penting di bumi karena itu menyokong kehidupan makhluk-makhluk di bumi. Kemudian yang terakhir ada unsur besi atau Fe. Unsur ini biasanya banyak ditemukan di dalam planet-planet terestrial dan di dalam inti bumi. Itu planet-planet yang bentuknya kebanyakan bebatuan. Ini saya akan membahas unsur-unsur yang ada dalam pembentukan kerak bumi. Jadi unsur yang pertama itu adalah silikon. Itu unsur paling melimpah dalam kerak bumi, membentuk silikat yang merupakan komponen utama batuan. Jadi dalam batuan itu pasti ada yang namanya silikon. Kemudian ada unsur oksigen, seperti yang saya bahas sebelumnya. Oksigen itu merupakan unsur yang menyokong kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, unsur ini mengikat silikon untuk membentuk silikat, merupakan unsur terbanyak kedua dalam kerak bumi. Jadi unsur ini dia ada unsur apa? Adalah unsur kedua terbanyak yang ada di bumi ya, guys. Kemudian ada unsur aluminium. Unsur ini hadir dalam mineral feldspar dan berkontribusi pada komposisi kerak bumi. Kemudian ada unsur besi atau biasa dikenal Fe, umumnya terdapat dalam bentuk oksida dan sulfida di dalam batuan. Jadi biasanya itu besi ditemuinnya itu di dalam batu-batu endapan atau pegunungan-pegunungan. Kemudian kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium ini hadir dalam mineral seperti kalsit dan dolomit, serta dalam mineral olivin dan piroksen. Biasanya kalsium sama magnesium ini ditemuin di kayak daerah yang banyak air ya, kayak pegunungan, terus pokoknya daerah-daerah yang masih asri gitu, guys. Kemudian unsur-unsur tadi saya simpulkan dari beberapa jurnal yang saya temukan di internet. Salah satunya itu Principle of Geology yang
ditulis oleh Charles Lyell. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.